sini saya mau memberi 4 pertanyaan. Tiba-tiba langsung pertanyaan tanpa perkenalan dulu atau gimana? Ada pembukaan dulu misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Kenza Adila. Saya Nadia Puspitasari. Ya. Saya Kismaya Rabil Maula. Dari kelas 10 MP2. Ya, ada tugas. Di sini saya diberikan tugas oleh Bu Valen untuk mewawancara Pak Rofiq. Ya, tugas bahasa Indonesia. Tugas bahasa Indonesia. Ya. Lalu saya akan memberi pertanyaan. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Di sini saya mau memberi pertanyaan. Saya mau memberi pertanyaan. Mohon izin bertanya Bapak. Mohon izin bertanya Bapak. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui apa itu hikayat? Hikayat? Belum. Saya belum mengetahui itu hikayat. Kalau Anda sudah tahu, tolong saya dijelaskan hikayat itu apa. Jadi hikayat itu adalah salah satu jenis sastra lama yang bertulis prosa, menimbal bahaya dari kehidupan raja-raja dan dewa-dewa, bersifat khayalan yang penuh keajaiban dan menjadi hiburan. Contohnya itu kayak Mahabharata, kayak Budak Akbar gitu Pak. Seperti cerita, itu termasuk dongeng apa legenda atau memang cerita ada? Itu memang asli sungguhnya. itu. Sungguhnya ada sesungguhnya hikayat itu. Atau memang cuma legenda saja? Gitu. Atau wacana cerita saja? Gimana itu sejarahnya kalau Mahabharata? Katanya kamu cerita Mahabharata, Ramayana, itu kan? Nah itu dulu emang terjadi apa enggak itu? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu juga. Pak, pertanyaannya kayak gini loh. Iya kamu baca aja enggak apa-apa, karena saya kan enggak tahu hikayat itu apa. Jangan ketawa, ayo serius. Ya lanjut. Pertanyaan kedua. Ya. Bapak mengetahui apa itu legenda? Nah itu tadi maksud saya, kalau legenda itu kan dulu sudah ada, memang jadi cerita legendanya memang seperti itu, jadi sejarah. Itu saya sedikit tahu kalau legenda, tapi kalau saya hikayat itu saya kurang paham. Ini arahnya terpecahnya di mana antara bedanya legenda dengan hikayat itu, kamu tahu nggak? Antara bedanya legenda itu bagaimana, hikayat itu bagaimana? Kalau legenda menurut saya itu kayak cerita rakyat gitu loh Pak, yang nggak tahu itu benar apa enggak, tapi turun temurun gitu. Nah jadi buah bibir ya. Sampai sekarang itu memang kalau dikait-kaitkan ya memang seperti masuk akal juga gitu ya. Ya. Seperti itu cerita fiktif apa nyata kalau menurutmu? Kalau menurutku itu tergantung kepercayaan masing-masing sih Pak. Oh iya, kepercayaan ya. Kalau Babat Tulungagung itu menurutmu apa? Itu legenda apa khayalan saja? Nggak tahu. Nah itu sama seperti legenda sebenarnya, karena juga menjadi buah bibir kan. Akhirnya ada cerita Babat Tulungagung, di masyarakat sudah percaya adanya cerita Babat Tulungagung. Gitu. Ada lagi nggak? Pertanyaan ketiga, jika tidak mengetahui izinkan saya menceritakan satu buah legenda atau hikayat. Iya, saya tolong diceritakan sebuah legenda yang kamu tahu aja deh. Ini siapa ini namanya? Nadia Pak. Oh Nadia. Jadi judulnya itu 3 pengembala lapar. 3 pengembara Buyung, Kendi, dan Awang merasa sangat lapar karena perbekalan mereka habis. Kendi dan Buyung sombong dan mengatakan bisa menghabiskan nasi sekawah dan 10 ekor ayam. Namun Awang hanya makan secukupnya. Mereka menemukan pohon ara ajaib yang mengabulkan permintaan mereka. Kendi dan Buyung tidak dapat menghabiskan makanan mereka. Nasi dan ayam yang tidak habis lalu marah dan menggigit serta menyerang mereka, sementara Awang hanya makan secukupnya dan selamat. Menurut Bapak, bagaimana penilaian dari penceritaan tersebut? Itu tadi cerita 3 orang ya? Ya.
Tiga orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Yang siapa tadi? Buyung, Kendi dan Buyung. Dan itu Itu bersifat cemrawang. Itu legenda ya tadi katanya. Iya. Itu sebuah yang kita petik dari cerita itu apa itu? Tanyana. Jadi sebagai Buyung apa tadi? Sombong, Pak. Sebagai Buyungnya sombong. Terus ada lagi dua temannya. Kendi sama Awang. Kendi sama Awang itu karakternya gimana? Tamat. Coba baca lagi. Mengerti coba teksnya. Itu kamu ambil dari mana cerita itu? Tiga sahabat Kendi, Buyung, Kendi sama siapa? Awang. Ternyata dari tiga itu dia kan tidak makan, tidak ada juga yang tidak serakah ya. Iya. Tahu. Jadi ceritanya Buyung dan Kendi itu sombong dan serakah menghabiskan nasi dan berbekal mereka. Sedangkan Awang itu orangnya menerima gitu loh, Pak. Menerima secukupnya aja udah cukup. Kemudian mereka itu menemukan pohon ajaib yang bisa mengabulkan permintaan mereka. Kendi dan Buyung tidak dapat menghabiskan makanan mereka, nasi dan ayam yang tidak habis. Lalu mereka marah dan menggigit serta menyerang mereka. Yang menyerang siapa itu? Gak tahu, Pak, kok gitu. Yang menggigit siapa itu? Saya jadi bingung juga. Aku ya bingung kok, Pak. Loh gimana? Ya gitu. Coba ya, itu mungkin kalau nyontoh mungkin kurang lengkap gitu. Jadi mulek ceritanya. Apa sih boleh ini ceritanya? Ya nggak tahu. Antara kalian bertiga. Ayo mas, pokoknya gini. Ini pertanyaanmu terkait tentang teks itu ta? Ya. Apa pertanyaannya? Ya ini tadi teks hikayat sama legenda. Enggak, ini loh, tentang ini tadi tak loh. Kesimpulannya gitu Iya, Pak. orang. Itu kan ada pertanyaan dari teks ini loh. Ada enggak tadi? Seperti yang berkaitan dengan teks loh. Enggak ada. Oh, contoh ya? Iya. Oh, ya, kesimpulannya. Berarti ya, coba ambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kita sebagai manusia tidak boleh serakah dan harus menerima apa yang sudah terjadi pada kita. Ya gak nerima ngono, cuman kalau bersyukur. Kita bersyukur terus mensyukuri nikmat gitu namanya. Terus apalagi tuh? Yang keempat, bagaimana penilaian dan penceritaan tersebut. Iya. Jenengan kasih nilai. Untuk cerita ini atau semuanya? Semuanya. Oh, semuanya. Gimana ya? Ya mungkin yang pertama kalian mungkin ini ya yang terlihat tadi mungkin kelihatannya kurang memahami begitu tentang ini apa teksnya. Ya, teksnya mungkin dari cerita itu harusnya dibaca berulang-ulang. Ini maksud alurnya bagaimana toh? Ini sebenarnya karakternya siapa aja orangnya. Ini kamu harus bisa menyimpulkan ketiga orang dari ketiga karakter itu. Terus menurut saya ya baik, kamu sudah berani bertanya pada bapak ibu guru. Selain saya ada lagi nggak nanti yang ditanya? Sudah. Oke, berarti termasuk kamu sudah berani, sudah bagus, bisa menyampaikan, bisa menjelaskan tentang apa itu tadi namanya? Teks hikayat dan legenda. Ada perbedaan antara dua teks tersebut. Jadi nanti kedepannya supaya memperdalam lagi tentang pengertian itu dua itu dan perbedaannya, serta jika nanti akan dibuat sebuah teks harus jelas. Jadi misalkan di situ kan ada pemain, katakanlah kalau kita bikin alur cerita berarti ada pemain. Kalian harus bisa menceritakan apa seolah-olah ada kegiatan yang dilakukan. Jadi misalkan ini settingnya, duduknya di sini, dia lagi ngapain, dia mungkin seperti itu lah. Ya wis. Nanti kedepannya belajar lagi lebih mendalam.
supaya tahu ya, lebih paham lagi tentang apa sih macam-macam tag hikayat, tag legenda, dan masih banyak lagi toh sebenarnya. Tapi ini cuma 2. Terus itu ya pesan saya itu. Jadi mau diberi nilai dari 50 sampai ke 100. Oh, nilai, minta nilai juga sekalian ini Pak, gimana nih, Pak? Saya bukan gurunya ini Pak. Ya udah, saya kasih nilai, kamu biar semangat ya, biar semangat. Saya kasih 80, biar nanti tanggal berapa ini? Tanggal 6. Ya, tanggal 6 bulan 11 2020. Dari Kak Rafiq ya. Semangat, terus belajar. Ini hanya sebuah nilai. Ini bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung nanti ke depannya kalian gimana. Kalau ke depannya kalian jadi jelek, berarti nilainya kan turun. Kalau lebih bagus, bisa bertahan, bisa bertambah. Ya, tergantung gurunya masing-masing. Oke? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih saran dan kritiknya. Ya, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.